Perkenalkan, namaku Ade. Itu hanya sebatas nama samaran. Maaf karena aku malu jika pakai nama asli. Aku seorang pria yang masih belia, usia belasan tahun, yang baru beranjak dewasa, terdidik dari keluarga yang sederhana. Namun diriku dan keluargaku berasal dari keluarga yang taat agama. Aku pun sangat suka mempelajari ilmu tentang agama, terutama dalam hal menghafal kitab suci Al-Quran. Kedua orang tuaku pun sepakat untuk memberikan tempat terbaik, yaitu di sebuah yayasan penghafal Al-Quran. Yayasan tersebut milik seorang ustadz kondang. Dia terkenal di stasiun televisi, bahkan dipercaya menjadi seorang juri setiap kali di bulan Ramadan. Hatiku pun senang dan bangga menjadi santri di yayasan beliau. Beliau tidak hanya sebagai pemilik yayasan, namun terkenal alim dan santun dalam attitude-nya. Hari berganti hari saya lalui. Yayasan beliau memiliki banyak santri, terutama penghafal Al-Quran. Dari situlah saya termotivasi untuk semangat belajar. Berjalan 1 tahun kemudian, tak disangka aku pun bisa berhasil menghafal Al-Quran. Berkat didikan dan bimbingan beliau pun memberikan beasiswa untuk 5 santri yang terbaik menghafal Al-Quran. Saya pun suka kategori 5 santri tersebut. Betapa senang dan bahagianya hatiku dan orang tuaku. Singkat ceritanya, saya dan keempat teman santri satu yayasan, dibina dan dibimbing dengan metode terbaik. Namun seiringnya waktu berjalan, ada sesuatu yang aneh terjadi pada diri beliau. Ada gelagat yang tidak biasa dan justru di luar nalar. Beliau akhirnya mendatangiku sambil berbisik, "Kamu nanti akan dapat beasiswa terbaik, bisa sekolah ke negara Mesir secara gratis," kata berbisik dari beliau guruku. Alhamdulillah, semoga terlaksana ya Pak Ustadz, ucap diriku pada beliau secara tatap muka. "Iya, tapi ada syaratnya," jawab beliau panutanku. "Emangnya ada syarat apa lagi ya Pak Ustadz?" tanya diriku pada beliau. "Syaratnya tidak hanya hafal Al-Quran, tapi kamu harus tidur bersamaku agar ilmuku bisa masuk ke dalam tubuhmu," jawab beliau sang ustadz panutanku. Seketika aku kaget dan terdiam. Dalam benak diriku, "Maksudnya apa kok harus ngajak tidur bareng?" bertanya pada diriku sendiri. Aku pun tidak mengerti yang dimaksud beliau ini. Aku hanya bisa pasrah menganggukkan kepalaku. "Nanti malam kamu jangan keluyuran ya," jawab beliau pasang muka bahagia. Aku pun menyanggupinya dengan rasa heran. Seketika menjelang malam, aku pun diajak ke kamar tidurnya, lalu duduk di kasur yang empuk. Kemudian beliau berkata padaku, "Tolong buka pakaianmu semuanya," jawab beliau padaku dengan semangat. Aku pun takut. Baru kali ini aku disuruh telanjang, tepat berada di depan beliau sang panutanku. Seketika pula aku bertanya padanya, "Untuk apa aku harus telanjang bulat di depan Anda?" tanyaku sambil ketakutan dan gemetar. "Malam ini aku transfer ilmu dalam tubuhmu agar kamu menjadi anak yang cerdas dan bisa masuk surga. Jika menolak, kamu masuk neraka," jawab beliau dengan tersenyum. Aku pun tidak bisa menolaknya karena berada di bawah ancaman beliau. Saat itulah tubuhku dipegang, lalu tubuhku diputar dan dipeluk dari belakang. Tubuhku ditindih oleh beliau dari belakang, hingga ada suatu benda yang dimasukkan ke dalam, tepat berada di lubang duburku.
Seketika pula beliau menggoyangnya. Aku pun merasa kesakitan sambil menangis dan berkata, "Apa yang kamu lakukan padaku ini? Ini merupakan dosa besar, bahkan dilaknat oleh Tuhan. Aku dan kamu sama-sama seorang pria. Ternyata kelakuanmu biadab." Perkataanku padanya sambil merintih nangis. Beliau pun merasa keenakan tanpa menghiraukan omonganku. Dia merasa puas atas birahinya. Tak kusangka, ternyata beliau terlihat tampan, rupawan dan alim. Kenyataannya seorang gay atau penyuka sesama jenis. Aku pun merasa hancur dan malu serta kecewa. Selama ini, beliau yang aku sanjung dan kagumi, ternyata dia memiliki kelainan sebagai seorang pria yang tak lain adalah seorang homoseksual, penyuka sesama pria, tapi yang jadi korban adalah pria muda, usia belasan tahun sepertiku ini. Aku mulai terancam dan ketakutan karena harus menyimpan rahasia ini sedalam-dalamnya. Aku sebagai santri beliau sangat kecewa dan menangis. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 2021. Itu pun kejadiannya hampir setiap hari. Awalnya saya seorang pria sehari-hari periang dan gembira. Kini diriku mulai tidak semangat untuk belajar karena ada rasa trauma yang mendalam. Ingin rasanya mengakhiri hidup secepatnya, tapi aku takut dosa besar. Akan tetapi masa depanku dirusak oleh sang guru, yang tak lain adalah seorang syekh atau ustadz. Dia berkebangsaan negara Mesir, datang ke Indonesia, syiar, agama. Namun kenyataannya, itu semua hanya topeng belaka untuk menutupi perilaku bejatnya. Siapa sangka jutaan orang Indonesia selama ini terhipnotis. Apalagi banyak fanatik beliau yang kini banyak yang kecewa atas perilakunya yang di luar agama, bahkan melebihi iblis. Di mana iblis bersorban membawa agama, laknatullah itulah pantas balasannya. Peristiwa ini bukan hanya terjadi padaku, namun keempat temanku juga jadi sasaran empuknya yang tak lain sama perlakuannya seperti pada diriku, menjadi tempat pelampiasan nafsu bejatnya. Diriku dan Tumon Man, bahkan penggemar fanatik beliau, semua terkesima dengan wajah berbalut sorban agama yang setiap hari beliau kenakan di tubuhnya. Namun di balik itu, dia melebihi sifat iblis. Saya dan para korban pun berharap besar. Semoga beliau cepat tobat atas perbuatannya, bukan bertobat untuk main-main, tetapi serius, tidak untuk mengulangi itu kesekian kali. Keluarga kami pun turut kecewa atas peristiwa ini. Namun tidak ada tanggung jawab beliau kepada kami. Justru dia melarikan diri ke negara asalnya, yaitu negara Mesir. Saya dan keluarga para korban menuntut agar diadili sebagaimana dia perbuat. Kami sebagai korban sangat berharap lebih pihak kepolisian Indonesia untuk segera bisa menangkapnya. Menurut kabar beredar, beliau sekarang menjadi incaran Interpol dalam status buronan. Semoga segera ditangkap dan tidak ada korban lagi selain kami. Mari tetap waspada.